Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang saya hormati, para wakil dekan 1, 2, 3 yang saya hormati, para ketua dan sekretaris jurusan serayon FTK yang sempat hadir, serta semua tanpa terkecuali mengingat waktu terbatas. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hanya Allah lah yang patut disanjung dan dipuji setinggi-tingginya. Pujaan dan pujian itu sebenarnya bukan letaknya manusia, Pak. Kalau manusia terbiasa dipuji, lama-lama kepuji-pujian. Tetapi Allah lah mutlak disanjung dan dipuji setinggi-tingginya, karena Dialah yang Maha Pengasih dan tidak pernah dikasih, Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Sore ini atau hari ini merupakan Ramadan ke-21. Itu versi Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Al-Wasliyah pemerintah. Ternyata hari ini merupakan Ramadan ke-22. Itu versi saudara kita yang ada di Sumatera Barat bernama Tarekat Naksabandiyah. Hari ini merupakan Ramadan ke-23. Saudara kita yang ada di Mawak, si Gondrong, karena mereka mengawali puasanya itu pada hari Ahad. Mau dapat pahala, Pak? Mau dapat pahala? Jangan dibilang hari Minggu, tetapi hari Ahad. Setiap kali kita melepaskan itu Ahad, otomatis Bapak selalu menyebut ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Indah sekali Pak Ahad. Kemudian hari ini adalah merupakan Ramadan ke-19. Ini yang paling telah menetapkan puasa saudara kita yang ada di Padang, namanya Tarekat Syariah. Dari perbedaan demi perbedaan itu, tetapi ujung-ujungnya adalah semuanya berpuasa. Jikalau ada umat Rasul mengaku umat Nabi, tetapi Ramadan ini tidak mau berpuasa, bukan golongan Muhammadiyah, tetapi golongan Muhammadun. Hadirin sekalian, ada yang lucu. Ada orang justru mau berpuasa, dicari ormas yang paling telah menetapkan puasa, itulah yang diikuti. Setelah Lebaran, siapa yang paling cepat, itulah yang diikuti. Makanya inilah namanya takalasi atau kalasi. Engkau tuh okap. Hadirin sekalian, Ramadan Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi dalam waktu singkat ini kita akan mengupas tema adalah amal soleh. Sekarang ini kalau panjang umur, lagi 9 hari kita bersuara tentang Ramadan. Kalau kita membaca lembaran-lembaran riwayat, ternyata Rasulullah SAW itu setiap kali menjelang habis finish Ramadan, ada 2 hal yang dialami beliau. Yang pertama, sudah mulai bengkak matanya. Kenapa bengkak matanya? Wa baki ala khati'atik, tidak pernah berhenti menangis disebabkan karena Ramadan yang indah ini tidak lama lagi meninggalkan. Makanya inilah sehingga Nabi sering menangis disebabkan karena panjang umur kalau masih bisa menikmati Ramadan berikutnya. Di antara menjelang akhir Ramadan bengkak juga matanya, bengkak tapi tidak menangis. Nalaju ditro. Sungguh beruntunglah orang-orang bapak-bapak sekalian
yang selalu berbuat amal soleh. Badiru bil a'malis solehat. Nah, makanya menjelang finish Ramadan ini Pak, kita ini umat Islam luar biasa yang panen pahala. Mungkin bapak-bapak baru tahu panennya itu ternyata ketika kita pergi sholat tarawih. Apa kata Nabi? Alfan wa khamsumiatin di kulli sajdatin. Setiap kali kita sujud dalam sholat tarawih, otomatis 1.500 pahala yang kita dapatkan sekali sujud. Satu rakaat 2 kali kita sujud berarti langsung 3.000. Tetapi jangan setiap kali sujud langsung kita selalu menghitung Allahu Akbar 4.500. Otomatis itu kalau 8 rakaat 2 kali sujud kali 1.500 berapa bacanya? Ada yang bawa kalkulator? Luar biasa ini ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian, beruntunglah kita ini umat Rasulullah, dan kita nanti mudah-mudahan semuanya mendapat syafaatul kubra. Amin ya rabbal alamin. Sudah habis kan? Masih lagi berapa menit? 11 menit. Bagiannya tukar doa. Oke, kita lanjutkan. Baru satu orang, rugilah orang yang tidak mendengar tausiah. Karena pernah Nabi memberikan sinyal, siapa yang mendengar tausiah agama, kata beliau, khairul lak, itu lebih baik bagimu min antusoliyah min antara rakaatin, lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Bu, tidak dengar kebenarannya. Bu, setuju poligami? Bu, setuju poligami? Pak, ini suaranya Bapak, Pak. Setuju poligami? Kalau ada poligami harus kita juga junjung namanya istilah poliganti. Alhamdulillah. Wah, ini pemungkas bapak-bapak ibu sekalian. Baru satu orang dijamin amalnya diterima. Baru satu orang dijamin dosanya dihapuskan seandainya ada. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Seandainya ada dosa Muhammad terdahulu, benengi, sekiranya ada dosa yang akan datang, aku akan ampuni. Bayangkan Pak, Nabi tidak punya dosa tetapi tiap malam 2 rakaat sholat tobat. Disinilah kekeliruan kita. Ada orang sholat tobat sebelumnya berdosa, padahal dia tidak ada dosa. Kita juga harus rutin melaksanakan sholat tobat. Lalu Allah mengisyaratkan kepada Nabi, Inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya aku akan berikan engkau Muhammad, yaitu al-kautsar. Bayangkan Pak, baru Nabi kita ini dijamin. Itulah sebabnya Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Bu, kenal Umar bin Khattab? Beliau itu khalifah kedua. Kalau khalifah itu presiden, ini khalifah kedua diberi gelar oleh Nabi Amirul Mukminin. Keistimewaannya di mana saya Umar bin Khattab berdiri, lahu duratun, setan itu berlarian. Di mana duduk beliau, semua anjing-anjing galak itu berlarian. Suatu hari Bapak sekalian, ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tiba-tiba salah seorang anak muda bernama Bululu, wah itulah yang maju Pak, sambil mencabut badingnya. Dicabut badingnya, ditikam oleh Umar dari belakang, hampir tembus ini. Ditikam dadanya, ditusuk perutnya.
Saat itu Umar bin Khattab langsung roboh bersimbah darah. Tetapi adiknya ini Umar bin Khattab belum menghembuskan napas akhirnya. Ini sang pembunuh lari keluar sambil nampak-nampak ini badiknya. Tahu nampak-nampak ada 10 orang Pak jamaah roboh meninggal di tempat, sehingga masjid itu kebanjiran darah. Nampak-nampak apa ini? Nampak-nampak, oh iya, nampak-nampak itu bahasa Indonesianya artinya nampak-nampak. Apa artinya ini nampak-nampak? Setelah itu dipapalah Umar ke rumahnya. Begitu sampai di rumah menangis sejadi-jadinya Umar. Istrinya heran. Apa kata istrinya? Wahai Tuan Khalifah, saya tidak pernah melihat engkau menangis. Apakah Anda menyesali ditikam oleh orang sehingga Anda ingin menangis? Umar waktu itu meskipun berbisik, apa kata beliau? Bukan itu yang saya tangisi. Yang membuat saya menangis ini amal-amal yang pernah saya peroleh dari hasil ibadah-ibadah saya, dari sholat saya, zakat saya, puasa saya. Apakah Allah terima semua? Jadi bayangkan ini Pak, bayangkan ini. Padahal Nabi memberikan keistimewaan kepada Umar bin Khattab bahwa di antara sekian banyaknya ini sahabatku, di antara sekian banyaknya, kalau Umar termasuk 10 orang, saya jamin masuk ke dalam surga. Luar biasa Pak ya. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, sekali lagi terakhir, karena ini masih ada Pak Kayu. Terakhir Pak, siapa yang beruntung mau masuk ke dalam surga, kata Nabi, bukan memperbanyak pahala, bukan memperbanyak pahala Pak, tapi memperberat pahala. Beda memperbanyak, beda memperberat ayatnya. Jadi kalau penceramah itu Pak selalu ada ayatnya. Kalau ada orang ceramah tetapi tidak ada dalilnya, Pak pura-pura itu. Apa dalilnya itu memperberat? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang memperberat amal kebajikannya. Jadi di sini memperberat. Di sidrak itu para petani kalau sudah panen gabah banyak, bukan banyaknya pahala itu menentukan beruntungnya orang. Tetapi sekali lagi nanti setelah ditimbang menentukan harganya. Pedo, itu pedo, bukan besarnya menentukan harganya, tetapi beratnya Pak. Ketika setelah disembelih ditimbang di pasar Pak Bambai, maka disitulah bobotnya, kualitasnya. Boleh jadi seperti itulah amal manusia. Banyak amal, tetapi dalam Al-Quran faja'alnahu haba'an manthura, tetapi tidak lebih seperti debu beterbangan. Oleh karena itu terakhir sekali Bapak-bapak Ibu sekalian, bagaimana akhir Ramadan ini betul-betul amal kita ini berkualitas. Dan beruntunglah orang ketika pergi betul-betul kita panen pahala. Setiap orang dari rumahnya, al-abdu fa'abad minal masjid a'zam ajra, setiap langkah kakimu menuju masjid mendapatkan pahala-pahala. Setiap ayunan kaki kirimu berguguran dosa-dosa. Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak perolehan yang kalian dapat. Waktu itu Pak, semua banyak sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya mau pindahkan rumahku jarak jauh. Kenapa? Karena mau memperbanyak langkah kakinya ke masjid. Kata Nabi, jangan. Ada salah seorang sahabat kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid hanya 2-3 kali langkah menuju masjid. Sudah masuk ke masjid, ini pucat Pak, karena sedikit langkah kakinya masuk ke masjid. Akhirnya dia akal-akal supaya banyak langkah kakinya. Sebelum masuk masjid terpaksa jalan di tempat yolo. Ustaz, saya ini jarak jauh, saya naik motor. Bagaimana kalau naik motor? Menurut jumhur ulama, kalau naik motor itu dihitung sesuai putarannya ban. Semakin banyak putarannya ban,
semakin banyak perolehan yang kita dapat. Bagi pemilik motor, besar sekali bahannya, pergi ke bengkel, tukar ban sepatu roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.